15 juta lah gitu. 15 juta. 15 juta pemirsa, 15 juta satu pokok ya. Luar biasa. Inilah potensi yang ada di daerah kita, Pak ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jalan-jalan ya, mencari potensi-potensi daerah kita yang begitu banyak sekali potensi yang ada di daerah kita. Potensi itu baik itu potensi sumber daya alam kita, baik itu juga sumber daya manusia kita yang ada di Aceh ini, terutama Aceh Utara dan Lok Sumawe. Hari ini potensi itu adalah kebun duren yang ada di sekitaran Batu Delapan, Simpang Keramat, dan hari ini saya jalan-jalan ke sini untuk ketemu dengan salah satu petani duren yang nanti kita akan minta pengalaman beliau tentang bagaimana potensi duren yang ada di tempat kita ini yang luar biasa, cukup bagus sekali ya. Selamat siang, Pak. Siang. Dengan Bapak apa saya dengar? Tarmizi. Pak Tarmizi. Pak Tarmizi, ini kebetulan kita mau nanya-nanya sedikit tentang duren ya. Kebetulan potensi duren kita di daerah Simpang Keramat Buluh ini cukup luar biasa bagus. Betul. Jadi mungkin areal kita ini sekitar berapa hektar, Pak? Lebih kurang ada 4 hektar. Lebih kurang ada 4 hektar ya. Iya. Jadi dulu awal mulanya ini tanah kosong atau bagaimana, Pak? Dulu tanahnya tanah karet. Oh, tanaman karet. Mau tua Jadi udah tua Bapak replanting dengan mengganti dengan duren. duren Iya, ya. betul. Ini lebih kurang berapa tahun, Pak? Ini lebih kurang 14 tahun. Udah 14 tahun. Untuk penanaman durennya sendiri udah berapa tahun ini? Udah lebih kurang 14 tahun. 14 tahun dari replanting Dari berhenti. karet tadi Bapak tanam dan sekarang sudah 14 tahun. Iya, lebih kurang. Berarti lebih kurang sudah 14 tahun menggeluti bidang duren ini. Kenapa awal mulanya, Pak, Bapak kok bisa ke duren gitu? Dulu kan waktu konflik kita kan di luar. Iya. Jalan-jalan. Ya, Dilihat di kampung orang, terutama di Malaysia. ya. Jadi saya lihat ini macam cocok lompat Ya. kita gitu. Ah. Jadi ya maksudnya ya kita pulang ya udah aman kampung ya kita tanam gitu. Iya, berarti Bapak melihat dari luar Dari ya. luar. Jadi pengalaman dari luar Bapak bawa ke sini dan alhamdulillah mencoba untuk menanam duren ya. Awal mula dulu Bapak tadi pengalaman kemudian mengambil duren sebagai sebuah tanaman yang Bapak cocok di sini. Ini bibitnya dari mana, Pak? Bibitnya ini antara dua, ini dulu dengan kawan. Ah. Borusan dengan kawan dulu. Kalau nggak sebelah, pokoknya dengan kawan dulu Ya. ceritanya. Oh. Tapi nggak berapa jelas gitulah. Iya. Pertama awal tidak Bapak jelas. Kawan. Jadi berarti belajar untuk durennya ini, untuk bibit duren ini belum begitu pengalaman Pak waktu itu ya. Iya. Tapi beriring waktu Bapak punya pengalaman Ya ya. kita belajar. Ya, belajar ya. Berarti ini proses belajar ya Iya, untuk betul. mendapatkan sebuah pengalaman dan bisa menghasilkan kebun duren yang 4 hektar ini luar biasa. Ini kira-kira berapa pohon, Pak, yang ada di sini? Dulu saya tanam lebih kurang 500. Hmm. Sekarang yang kalau yang hidup sekitar 300 lebih lah. 500 yang hidup 300. 300 lebih. Nah, itu dari umur berapa Bapak tanam waktu itu? Itu sekitar 30 cm atau 40 cm dulu. 40 cm, 30 cm, 40 cm ya tanamannya. Berarti sudah mulai besar juga ya, Pak ya? Udah lumayan lah. Nah, berarti Bapak ambil dari daerah mana itu? Itu nggak jelas sama kawan dulu. Borusan yang kawan bibit. Oh, berarti kawan yang masukkan ke Iya, sini iya, ya. iya. Harga per bibit waktu itu berapa, Pak? Itu mencapai 80.000. Waktu itu 80.000. 80 dengan 100 lebih. Dengan 100 lebih. Jadi ada komisi dia lagi gitu. Kalau sekarang bibit berapa? Iya, kalau kita jual sementara ini kan ya sekitar 300-an lebih lah. 300 ya? Wah, Lebih luar kurang biasa. lah. Lebih kurang ya. Kalau dulu udah murah, masih murah ya. Iya, betul. Tapi karena sekarang sudah
Varietasnya makin lama makin bagus, Iya. harga juga makin Iya, bagus ya. betul. Kemudian Pak, kalau tanaman durian ini kira-kira panennya itu setahun berapa kali? Kalau saya pribadi, Hmm. saya pegang 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya, terus kalau memang itu ada rezeki lagi, itu kira bonus. Oh, Macam berarti turunan lepas belakangan, setahun 3 kali. setahun 3 kali. Iya, 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 iya. tapi nggak tentu bahannya. Kalau ada musim ini musim puncak. Iya. Kalau biasanya ada rendah-rendah sedikit lah bawa bonusnya. Bonusnya. Kira bonus lah. Iya. Mungkin tips sedikit Pak tentang penanaman dari bibit ke apa ini, apa yang harus penanganannya Pak? Dari awal bibit sampai pasca panen, ya panen itu apa Pak yang harus dilakukan? Mungkin para masyarakat biar tahu gitu, triknya apa gitu. Gimana mau bilang? Hmm. Ini kalau mas trik kurang ngerti juga, saya ikut alami aja. Alami aja. Iya. Berarti ditanam. Ditanam. Bapak pakai pupuk. Pakai pupuk. Pupuk apa ya? Pupuk masuk kandang. Oh, kandang. Ada juga skimnya juga. Ada. Berarti kalau kita tanam bibitnya itu antara bibit dengan bibit satu bibit itu berapa jaraknya? Lebih kurang 10 meter. 10 meter. Berarti kalau kita tanam bibit itu Lubangnya maksudnya. lubangnya itu berapa ukurannya Pak? 60-60. 60-60 ya. Ya. Berarti 60-60 Bapak buat lubangnya, kemudian baru ditanam bibit. Itu dikasih pupuk dulu atau gimana? Dikasih pupuk kandang bawah sedikit. Dikasih Kalau bisa pakai apa istilahnya, ada pupuk anti asam gitu, apa namanya istilahnya. Pakai kapur tuh. Oh, kapur ya Apa dikasih namanya, itu. saya kurang tahu juga. Dolomit ya mungkin dolomit. ya. Dolomit ya. Berarti dikasih itu Dolomit. dulu, dibuat lubang, dikasih pupuk tadi, pupuk kandang sama dolomit tadi. Ditunggu kurang 15 hari sesudah hujan. 15 hari sesudah Hujan, udah hancur dia. Udah hancur 15 hari baru Kita tanam. ya. Berarti dari proses itu untuk mencapai panen nih Pak. Dia Ya, kalau seperti yang kayak gini ini berapa tahun Pak lamanya? Ini tergantung perawatan. Iya. Kalau kita butuh rawat, Mm. dia 4 tahun. 4 tahun sudah berbuah ya? Udah belajar dia. Sudah belajar berbuah ya. 4 tahun setengah udah belajar. Iya, 4 tahun setengah atau 4 tahun itu Iya, udah mulai belajar. Udah belajar dia. Itu pasti masih buahnya satu batang itu baru berapa itu Pak? Kita tergantung. Kadang-kadang ada 25, ada 25. 20. 25 itu baru belajar berbuah ya. Itu gantung kita rawatan kita juga. Kita rawat. Kemudian dari proses yang tadi dari kecil tadi itu berapa lama kita kasih pupuknya? Tergantung lihat keadaan dia punya daun. Dia punya daunnya. Kita lihat perkembangan daunnya gimana. Jadi kalau kita tengok maksudnya perkembangan daunnya bagaimana itu? Maksudnya layu atau bagaimana? Ada agak segar, udah kurang segar bagaimana kita. Berarti kalau kurang segar ini kurang pupuk berarti ya? Kurang makan ya. Kurang makan. Berarti kita kasih di pinggirnya atau di kira-kira di ujung daun kayak gini. Oh, paling ujung daun di apa namanya dikorek. Kita nggak korek, alami aja gitu, tabur. Oh, tabur. Itu pakai pupuk kalau saya pakai mutiara sekarang. Mutiara ya, dicampur dengan mutiara ya. Iya. Oh. Berarti kalau seperti ini Pak, ini kita lihat ini begitu banyak. Kalau panen seperti ini satu pokok udah berapa ini Pak banyaknya? Ini yang kedua. Oh, ini yang kedua, panen kedua. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Oh, ini yang kedua. pertama sudah habis. Sudah habis. Itu gimana tandanya Bapak? Itu kok bisa yang 1, 2, 3 ini gimana? Ini kan bulunya lain. Karena Pak Ulis nggak tahu ini Pak. Gini. Ini bulunya kan runcing-runcing. Ini agak gini. Macam kulit buaya dia. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Oh, yang ketiga nggak runcing kali. Dia nggak ikut. Maksudnya kita tanda sementara kayak gini dia. Kadang-kadang ikut gini juga. Ada kalau 2, 3 pun ikut gini juga. Berarti buah pertama tuh runcing. Ini kebetulan kayak gini dia. Jadi beda ya Pak. Satu pohon itu bisa beda-beda ya? Ya, nampak pokok kita kayak gini lah sekarang ini. Yang ada bibit Pak kita. Iya. Satu pokok ini 2 jenis. Dua jenis. Bulunya runcing kayak gini. Iya. Ini macam apa? Buaya kulit dia kan? Buaya ya. Macam kulit buaya dia. Iya. Berarti memang harus betul-betul dipahami Pak ya. Bagaimana kita melihat kondisi dari batang pohon ini sampai panennya juga buah 1, 2 dan 3 kita harus paham ya Pak ya. Karena jangan sampai nanti buah 1, buah 2 itu harganya beda-beda ya Pak ya. Buah 1, buah 2 ini. Sama, sementara ini masih sama. Ya, sama ya masih. Ya, sama sekarang. Sama. Itu ini gimana jualnya Pak? Per kilo ya. Per kilo? Iya, betul. 1 kilo berapa? Sementara ini 60. 60, 1 kilo.
Berarti kalau satu batang ini berapa tadi Pak? Satu sekali panen gitu? Nggak tentu dia, kadang-kadang sampai 200 biji. 200 biji Oh. satu pohon. Iya. Satu tahun nih sekali panen. Nggak tentu dia juga. Nggak tentu Macam ya? tadi saya bilang tadi. 200 Kadang-kadang pohon. ada sekali panen dia 100, yang Iya. kedua ada 50. Oh, Nggak tentu dia, kadang-kadang pertama bisa 200, berarti luar biasa Pak ya. Berarti 50.000 dikali 200, 60, 60. 60.000 dikali 200 cukup banyak juga uangnya. Kalau kita perhitungkan kayak gitu. Berarti satu batang Bapak bisa dapat uang berapa? Ini kadang busuk dia kadang-kadang. Ya. Pak. Rata-rata Pak? Nggak bisa kalkulasi kayak gitu. Ada 5 juta Pak? Lebih ya. Lebih ya, 5 juta lebih. Karena kalau 100 itu, kalau 100 biji, kalau 3 kilo, 100 biji 300 kilo. Iya. Kalau 3 kali 6, 18 juta gitu. Satu pokok. Ya, kalau kita perhitungkan kayak Ya. gitu, tapi kita pegangnya sekitar 15 juta lah gitu. 15 juta. 15 juta pemirsa, 15 juta satu pokok ya. Luar biasa. Inilah potensi yang ada di daerah kita Pak ya. Betul. Yang bisa kita kembangkan, kita apa namanya? Kita cari untuk bagaimana bisa sebenarnya potensi daerah kita ini perkebunannya, kebun sawit sebenarnya cukup bagus. Cukup bagus. Kemudian Pak, kendalanya apa Pak di lapangan? Kendala Mungkin, sekarang ini saya pun nggak ada yang bisa, sementara ini nggak ada bisa yang minta tolong dulu. Dan mendapat informasi nggak jumpa juga. Ada jenis penyakit sekarang ini. yang di mana Pak? Dia. Kayak mana Ada model? macam pokok depan sana. Oh ada yang itu ya. Dia merambat di pohon Pak. Dia di Ini kalau ini pohon ini sehat Pak? Pohon. sehat, alhamdulillah nih. Ya, ini sehat pohonnya ya. Alhamdulillah. Dia kalau biasanya penyakit di mana dia? Di Nggak tentu dah, kadang-kadang dari atas, kadang dari bawah. Kebanyakan dari bawah. Dari sini dia biasanya. Iya. Ini Jadi- ya, ini kalau bisa tolong. Iya, ini Bapak selama ini mengatasinya gimana? Kadang-kadang saya pakai obat pun nggak mempan juga. Baru-baru dia kena nih. Baru-baru kena. Ah, Dia gejalanya apa, Pak? Maksudnya apa yang ditimbulkan dari penyakit ini? dia ada macam berair dia. Pokoknya. Dia dekat kulitnya dia. Hmm, Berair naik dia. Iya, iya, Dia iya. cenderung waktu hujan tuh udah lebih cepat naik dia. Iya, iya, iya. Berarti di pokoknya ya, di Iya, iya. pohonnya Iya, ya. di Ini pohon. akan apa ya? Mungkin nanti ada solusi ya untuk mencari apa nih penyakitnya sebenarnya Iya. kayak gitu. Jadi dia model seperti itu ya, Pak, merambat dia dari sini, dari pokok ini ya, Nah, dari bawah dia. dari bawah ya. Dari bawah dia. Hmm, Dari bawah naik ke atas. iya, Sekarang dominannya di bawah. Ada juga yang dari atas juga, tapi baru satu. baru satu. Itu bisa mati pohonnya, Pak? Bisa mati. Bisa mati ya. Hmm. Ya. Sekarang sudah mati sekitar 1, 2, 3, 5. 5 ya. 5 pokok ya. 5 pokok. Berarti mungkin ini menjadi apa ya? Masukan buat pemerintah daerah ya untuk bisa memikirkan tentang apa kendala-kendala dari Bapak tadi. Kemudian kendalanya apa lagi, Pak? Ya, kendalanya nggak ada, cuma yang pokok aja kita Cuma produksikan pohon dia. pohon ya. Kalau pemasaran udah oke, Pak ya. Alhamdulillah sementara. Siapa yang nggak suka durian, Pak ya? Lumayan lah, alhamdulillah lah. Karena di tempat kita ini bukan satu rasa jenis pohon ini. Satu pohon itu Bukan. berapa? Jenis pohon, contoh macam ini lah. Ya. Ini bukan satu rasa ada nih. Beda-beda, Pak ya? Ini kan nampak duri dia. Iya, iya betul. Sekarang kan nampak duri dia. Hmm. Kan nampak duri dia kan jelas Iya, sekarang iya. kan. Ini lain rasa antara ini. Cuma dia tebal manis, tapi kebanyakan ini lebih enak lagi nih. Berarti yang lebih model seperti ini lebih enak lagi dia. lebih enak dia ya, lebih tebal ya. Bukan, dia rasanya lebih Manis atau apa? dia manis, semua manis, Ah. lemak semua lemak. Iya, Cuma rasa lidah kita yuk beda ya. beda lagi dia. Ya. Ah, Jadi kalau orang ada musangking apalagi? itu kita pun nggak berpatung musangking gimana nggak tahu. Cukup banyak model-model ya, Pak ya. Itu kan misalkan nama, Ah, itu kan satu nama. iya. Tapi Macam manusia. kenapa nggak kita buat simpang keramat punya, buluh punya kan Ya, gitu? ini nama dia ini durian batu lapan. Durian batu lapan. Ini Ah. saya setuju itu. Ya Memang kan ya. Jadi pemirsa durian batu lapan ya. Ini kita kasih nama durian batu lapan Iya, supaya terkenal. Jangan durian musangking juga ya, Pak ya. iya. Durian batu delapan ya. Mudah-mudahan di sini. Berarti kalau pengrajin daerah petani daerah sini banyak, Pak ya. Selain Bapak. mesti yang tanam durian. Ah. Sementara lagi ada tumbuh-tumbuh juga macam jamur gitu. Iya. Cuma mereka bukan bibit tempat saya diambil. Oh, Dari tempat lain nggak tahu. dari luar ya diambil ya. Mungkin dari Oh, Medan nggak gitu. dari Medan ya. Berarti
yang sudah panen ini ada berapa tempat Pak? Tempat Bapak di sini? Maksudnya Yang di daerah sini di Batu Lapan? cuma tempat kita aja yang produksi sekarang. Oh, yang produksi Pak Bapak aja baru ya? Oh, berarti yang lain masih Lagi permajaan nanam, ya, lagi iya. nanam, kemudian lagi berbuah-buah ini ya, belajar berbuah. Kemudian Pak, mungkin apa namanya, masukan tips Bapak ya untuk para pemula dalam mengelola apa namanya durian ini, apa yang Bapak sarankan kepada para pemula untuk petani durian ini Pak? Gimana formula-formulanya? Ya kurang tahu juga kalau berbahasa kayak gini. Iya, mungkin harapan Bapak ya. Ya harapan saya kalau boleh bertanam lah. Nggak mesti duren, yang Ya. penting bertanam lah. Yang penting memulai menanam ya Pak ya. Yang penting. Ya kan? Iya. Bagaimana kita mendapatkan hasil kalau nggak Iya. kita tanam ya Pak ya. Iya betul. Asik menghitung-hitung aja kayak gitu kan. Asik kalau istilah orang Aceh, Ah. baik tanam bak warung kopi. Tanam baru kopi. Ah. Ini bagus istilahnya Pak ya. Jadi jangan ditanam di warung kopi ya. Iya. Tapi Jadi ditanamlah di di kebun lahan. durian di lahan ya Eh, biar Durian pun bagus juga. Iya. Dan banyak lagi masih. masih banyak. Masih lagi nanti banyak. Masih banyak. Kalau untuk buah-buahan, kalau untuk daerah Aceh ini, saya ingat masih banyak. Banyak ya. Ah, Di sini ada manggis juga, ada saya coba. ada duku ya. Iya betul. Kemudian apa lagi Pak? Cuma ada coba-coba tanam jambu madu. Jambu madu. Cuma nampaknya terganggu dia dengan durian. Oh, terganggu dengan durian ya. Karena pengisapan lebih tinggi dia. Iya, ya, lebih kalah mungkin ya. Iya, iya. Mungkin itu saja Pak, harapan Bapak tadi sudah bahwasanya memulailah Menanam. menanam ya. Jadi jangan hanya duduk di kedai kopi ya, tapi bagaimana mencoba menanam. Iya. Kalau kita menanam, kalau kita tidak menanam, kapan lagi Apalagi. kita dapat hasil yang baik? Iya, Kan betul. gitu. Yang seperti Bapak katakan, satu pokok 15 juta hasilnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sahabat mulia yang dimanapun berada, bincang-bincang kita yang produktif ini sangat bagus sekali. Dan tadi ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya memulailah menanam. Jadi jangan biarkan lahan-lahan kita kosong, jangan biarkan lahan-lahan kita itu tumbuh rumput, tumbuh ilalang, tapi ditanamlah dengan pohon-pohon, buah-buahan yang produktif. Iya. Ya, sekali lagi tanamlah lahan-lahan kita dengan pohon-pohon yang produktif. Kenapa tadi? Satu pokok durian tadi menghasilkan 15 juta. Ya, kalau tadi di Bapak ini punya 300 batang, kalikan saja. Saya nggak Pak, kalkulator saya nggak sampai. Ya, terima kasih Bapak ya. Luar biasa motivasi inspiratif dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi petani-petani kita di Aceh Utara dan Lok Sumawe dan Aceh pada umumnya untuk bisa bangkit bahwa kita punya tanah yang subur ya, tanah yang bisa kita menghasilkan dan jangan berpangku tangan ya untuk bagaimana Aceh ini bisa bangkit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.